Baik, selamat pagi kawan-kawan semua. Saya Bagus. Hari ini kita akan belajar menyambung pelajaran kita kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sendi dan otot, maka hari ini kita akan belajar tentang siapa yang menggerakkan sendi dan siapa yang menggerakkan otot. Nah, dalam pelajaran ini kita akan membahas siapa yang menjadi otak atau dalam yang menggerakkan sendi, yang menggerakkan otot supaya bisa bergerak. Baik, untuk memulai pelajaran kita berdoa dulu, maju dua orang. Ya Tuhan tiap jam berdaya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Baik, silakan buka buku kipasnya. Sudah? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita berdiri. Bapak punya video, judulnya apa? Kita ikuti gerakannya. Kalian ikuti gerakannya dengan baik dan benar. Ini namanya senam anu samsam, ya kan?
depan sobat sinyal ya. Baik, kembali ke tempat dulu masing-masing. Sinyal di daerah kita memang agak-agak susah. Kita masuk ke materi kita hari ini adalah tentang sistem saraf. Sistem saraf inilah yang menggerakkan otot kita, inilah yang membantu kita bergerak, inilah yang membantu kita berpikir, inilah yang membantu kita memutuskan suatu masalah, inilah yang membantu kita dapat melompat, ini yang membantu kita dapat berinteraksi, membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kehidupan kita. Sistem saraf inilah yang membuat kita dapat melakukan segala sesuatu, dapat menghitung, dapat berbicara, dapat berjalan, semua dikerjakan oleh sistem saraf. Kita melompat, berdiri, duduk, melaksanakan hormat bendera, melaksanakan namanya berdoa, bernyanyi dan lain sebagainya. Semua bisa kita kerjakan dikarenakan sistem saraf. Paham ya? Lalu apa itu sistem saraf? Kenapa? Di mana posisinya? Apa aja sistem saraf itu? Bagaimana kita bisa membedakan sistem saraf itu dengan pembagiannya? Dalam pembelajaran kita, kalian akan mendapat pengetahuan tentang bagaimana menyebutkan sistem saraf. Apa aja bagian-bagian sistem saraf dan menjelaskan fungsi dari masing-masing sistem saraf tersebut serta fungsi dari bagian-bagiannya. Bapak katakan fungsi dari bagian-bagiannya berarti dia ada bagian, bukan hanya satu sistem saraf. Dan selanjutnya kalian akan dapat menyebutkan serta mempraktikkan simulasi alur peran dalam sistem saraf. Misalnya, apa aja yang akan kita lakukan, bagaimana kita akan melakukannya. Disinilah kita akan membahas. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita bahas dulu tentang sistem saraf pada materi IPAS kita hari ini di kelas 6. Sistem saraf terbagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat selanjutnya akan kita singkat dengan sebutan SSP. Jadi kita jangan bingung apa itu SSP. Kemudian sistem saraf tepi itu kita akan menyingkatnya dengan SST. SST adalah singkatan dari sistem saraf tepi. Kemudian fungsi dari sistem saraf pusat, namanya pun pusat. Itu berarti dia adalah intinya, ya, yaitu sebagai pengendali. Berarti dia mengendalikan kita, ya, mengendalikan tubuh kita, bisa berjalan tadi seperti saya, bisa melompat, berlari dan lain sebagainya. Selanjutnya dia terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Berarti sistem saraf pusat terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf tepi atau SST, dia itu apa sih Pak? Apa sih SST? Nah, SST adalah penghubung antara sistem saraf pusat dengan tubuh.
Kemudian dia terdiri dari saraf-saraf. Ya. Kemudian SPSSP itu berfungsi untuk memproses informasi. Sementara SST mengirimkan sinyal dan menerima sinyal. Misalnya begini. Ketika saya membuka tangan seperti ini, kemudian tangan ini saya pukul, ya, saya merasa kesakitan. Ya. Maka kenapa Bapak bisa merasakan kesakitan? Itu disebabkan oleh SST. Ya, yaitu dia menerima sinyal. Nah, ini ketika saya pukul, dia menerima sinyal. Ya. Kemudian ketika dia terpukul, bunyi, ya, sinyal yang diterimanya dikirimkanlah ke otak atau sistem saraf pusat. Nah, otak itu adalah sistem saraf pusat kita. Jadi kalau otak kita sudah rusak, maka bisa terjadi namanya stroke. Atau mungkin yang paling fatalnya adalah kematian bagi kita. Jadi jangan sampai otak kita rusak. Ya. Kemudian setelah sinyal diterima dan dikirimkan sampai ke otak, maka saya akan merasakan sakit pada bagian yang terpukul. Ya. Saya ringkas sedikit. SST atau sistem saraf tepi berfungsi mengirimkan dan menerima sinyal dari tubuh kita, kemudian sinyal itu dikirim ke otak, kemudian otak nanti akan merespon kita, ya, merespon sinyal itu, di mana hasilnya itu apakah kita sakit, ya, seperti saya pukul tadi, berarti respon yang saya terima adalah kesakitan. Ketika saya memegang es atau menyentuh air es, maka yang saya terima adalah kedinginan. Itu diberitahukan oleh otak kita ke dalam tubuh kita. Ya. Pembagian sistem saraf tepi. Kalau tadi kan sistem saraf pusat terbagi menjadi 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sekarang sistem saraf tepi terbagi menjadi 3. Sistem saraf somatik, sistem saraf otonom, sistem saraf otonom. Terbagi menjadi 2, sorry. Sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Yang pertama itu somatik, yaitu mengatur gerakan sadar. Misalnya gerakan sadar itu adalah, nih Bapak lagi jalan. Ini gerakan sadar. Ya. Dan sementara yang kedua adalah sistem saraf otonom, mengatur fungsi otomatis tubuh. Jadi di dalam tubuh kita ada yang berjalan secara otomatis tanpa harus ada diperintah oleh otak. Ya, yaitu adalah jantung. Kalau otak kita menyuruh jantung kita berhenti, maka kita akan mati. Nah, makanya jantung itu tidak bisa diperintah oleh otak. Tapi ketika kita merasakan sakit di jantung, otak akan menerima sinyal itu melalui sistem saraf tepi. Ya, di mana tadi fungsinya menerima dan mengirimkan sinyal ke pusat atau kemana itu? Pusat, ke otak. Nah, sistem saraf otonom yang nomor 2 ini terbagi menjadi 2, yaitu simpatis dan parasimpatis. Oke, lanjut. Pengertian sistem saraf. Coba sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Sistem saraf jaringan kompleks yang terdiri dari sel-sel saraf, neuron, dan sel pendukung lainnya yang berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas tubuh. Oke, cukup. Berarti pengertian sistem saraf itu adalah
jaringan kompleks yang terdiri dari sel-sel neuron dan sel pendukung lainnya yang menjadi pengontrol tubuh kita. Apa yang dikontrol oleh sistem saraf? Yaitu yang pertama adalah mengirim dan menerima sinyal. Ini sinyal dimaksud tadi bukan seperti sinyal handphone ya, tapi seperti yang saya praktekkan tadi, ketika kita terjatuh, kita merasakan sakit. Ketika kita menyentuh air es, kita merasa dingin. Ketika kita menyentuh api, kita merasa panas. Ya, kemudian apa? Mengontrol gerakan tubuh. Nah, perintahnya ke Bapak adalah jalan dan belok kanan. Nah, ini Bapak belok kanan. Ya, itu menandakan bahwasannya otak Bapak dan sistem saraf di dalam tubuh Bapak masih berfungsi. Nah, sekarang perintah ke Bapak adalah yang kedua, belok kiri. Tapi Bapak perginya ke kanan. Itu artinya apa? Gangguan pada otak atau pada sistem saraf yang menerima sinyal dan sinyal itu mungkin tidak sampai ke otak atau terbalik dia. Selanjutnya, mengolah informasi sensorik. Mengolah informasi sensorik artinya mengolah informasi yang kita rasakan. Ya, baik ketika kita merasa dingin, ketika panas, ketika apa yang kita lihat, ya, ketika kita menonton televisi yang seram, ya, atau yang bernuansa seram, pasti kita merasa ketakutan. Kenapa? Karena otak kita sudah menerima apa yang kita lihat itu dikirimkan oleh sistem saraf sampai ke otak kita. Ya kan? Bapak pernah juga tuh lagi nonton filmnya Nun. Judul filmnya Nun. Itu seram sekali tuh. Filmnya tentang suster yang jadi hantu. Bukan suster perawat, suster yang di gereja-gereja gitu. Nah, dia berubah jadi hantu. Nah, di situ seram sekali. Sampai Bapak kepikiran ketika mau tidur. Ketika Bapak kepikiran ketika mau tidur karena menonton itu dipengaruhi apa yang Bapak lihat. Itulah yang dimaksud dengan mengelola informasi sensorik yang kita sentuh atau yang kita raba, ya, yang kita lihat, yang kita cap atau yang kita rasakan dari lidah. Ya, itulah yang dimaksud dengan informasi sensorik. Nah, selanjutnya informasi dari fungsi dari sistem saraf ini, ya, yang dikoordinasikannya adalah mengatur emosi dan perilaku. Aneh, balik kau udah jam 7 ini. Ketika orang tuamu bilang itu, apa yang kau lakukan? Segera bangun. Ketika kau segera bangun, disitulah kau sudah mengatur emosi. Ya, ketika kau mengetahui jam 7, kau dengar jam 7 dan kau langsung bangun, maka kau sudah memasuki konsep mengatur emosi. Setelah itu yang terjadi adalah mungkin kau pergi ke kamar mandi untuk mandi. Atau mungkin kau langsung ambil baju karena kau sudah merasa terlambat. Ketika kau merasa terlambat, itulah yang dimaksud dengan emosi. Ya? Atau ketika si Sadrak itu menjewer kuningnya si Anugrah. Si Anugrah merasa kesakitan. Ya kan? Ketika si Anugrah merasakan kesakitan, maka dia timbul perasaan ingin membalas. Jadi perasaan dia ingin membalas itulah yang dimaksud dengan emosi. Selanjutnya, ini tadi tujuan pembelajaran kita sudah saya sebutkan di awal. Kita akan masuk ke sistem saraf pusat. Ya, sistem saraf pusat yang pertama adalah gambar apa ini?
Gambar otak apa ini? Iya, ini adalah gambar otak manusia. Jadi sistem saraf manusia yang paling pusat itu adalah otak. Dan yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu servikal, torakik, lumbar, sacrum, dan aku bacanya ini toksik. Oke, terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Nah, yang kelima ini ada di paling belakang. Itu ada di tulang ekor. Manusia memiliki ekor. Inilah dia posisi. Oke. Kemudian di atasnya ini bagian pinggul. Nah, ini ke sini bagian pinggang. Nah, ini ke sini yang coklat. Ini bagian dari antara dada sampai ke batang apa ini? Batang leher. Benar, batang leher. Jadi ada 4 bagian dari sumsum tulang belakang. Nah, ini secara sederhananya pada konsep pembagian sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi 2. Yang pertama, yang kedua, sistem saraf pusat terbagi menjadi 2 bagian. Yang paling utama adalah, yang kedua adalah oke. Sedangkan sistem saraf tepi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah otonom, bukan otomatis. Sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom terbagi juga menjadi 2. Sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Selanjutnya, sistem saraf pusat. Apa tadi sistem saraf pusat dari denah yang saya tampilkan tadi, dari peta konsep tadi? Sistem saraf pusat kita apa? Otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak berfungsi sebagai pusat pengendali utama dan mengatur ingatan, emosi, dan gerakan. Jadi pengendali utama. Ya, namanya pun yang paling utama. Saya ulang, yang paling utama itu berarti dia yang paling pusat. Dia yang paling penting. Ya. Sedangkan sumsum tulang belakang adalah menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, jadi dari sini, dari tulang ekor sampai ke pangkal leher, semua saraf yang ada dari tangan, dari perut, dari lengan, dari kaki, semua terhubung ke sini, ke sumsum tulang belakang. Kemudian dari sumsum tulang belakang dia menghubungkan ke otak. Ya, dia menghubungkan ke otak kita. Maka setelah semua terhubung, kita bisa merasakan namanya bergerak, berpikir, mengingat, emosi, ya, dan memiliki gerak refleks. Gerak refleks itu adalah gerak yang tidak kita sengaja, atau gerak yang tercipta dengan sendirinya. Misalnya seperti kita pegang api. Misalnya nih, Bapak punya api di sini. Ya, api. Ketika saya pegang, kira-kira apa yang akan saya lakukan? Iya, langsung saya tarik tangan ini kan? Kenapa saya tarik? Karena saya merasakan panas. Itulah, ketika saya tarik langsung, itulah yang disebut dengan gerak refleks. Gerak refleks itu adalah gerak yang tidak disengaja.
Kemudian apa aja sih bagian-bagian dari otak? Kan tadi sistem saraf utama kita adalah otak. Emang otak kita hanya satu? Ternyata otak kita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama otak besar, atau yang disebut dengan cerebrum. Inilah yang mengatur kesadaran kita. Inilah yang mengatur kita bisa berpikir. Ya? Kita bisa bergerak dengan sadar nih. Angkat tangan kanan kita angkat, angkat tangan kiri kita angkat. Ya? Inilah yang mengatur. Oh, ternyata kalau aku melompat, aku akan terjatuh. Berarti ketika kita mengatakan aku akan terjatuh, berarti otak kita sedang melakukan kerjanya yang disebut dengan berpikir. Maka kita tidak akan melakukan melompat. Nah, selanjutnya bagian dari otak kita yang kedua adalah otak kecil atau yang disebut dengan cerebellum. Ya, dia ini mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan. Misalnya, nih, coba deh kalian berdiri. Coba berdiri, keluar dari markas masing-masing. Agak keluar, jangan rapat dengan meja. Jangan rapat dengan meja atau dengan tembok. Ya. Sekarang angkat kakimu yang kiri. Tanganmu dibuka. Angkat kakimu yang kiri, tanganmu dibuka. Ya. Turun. Sekarang angkat kakimu yang kanan, tanganmu juga dibuka. Oke. Sekarang angkat kedua kakimu. Bisa melompat. Coba. 1, 2 ya. Oke, duduk. Ketika kau mengangkat kaki kiri, kau merasa goyang tidak? Oke. Ketika kau mengangkat kaki kanan, kau merasa goyang tidak? Goyang. Nah, ketika kau bergoyang itu, otakmu sedang bekerja untuk mengatur tubuhmu supaya tidak terjatuh. Ketika kau melompat tadi, goyang enggak? Ada enggak kau goyang seperti mengangkat kaki kiri, kaki kanan? Enggak. Tapi ketika kau angkat kedua kakimu ke atas, kakimu itu langsung kembali lagi seperti semula kan? Nah, itu dia sedang mengatur, mengkoordinasikan gerakanmu. Yang melakukan itu adalah otak kecil. Ya, ketika kau, Bapak sendiri nih, Bapak coba. Nah, goyang nih. Tapi Bapak tidak menurunkan kaki kanan Bapak. Kenapa? Karena saat Bapak sekarang, otak Bapak, otak kecil Bapak sedang bekerja untuk mengatur keseimbangan Bapak supaya tidak terjadi. Selanjutnya adalah, yang ketiga adalah brainstem atau yang dikenal dengan sebutan batang otak. Ya, dia mengatur fungsi otomatis seperti pernapasan dan detak jantung. Jadi dia yang mengatur itu, yang mengatur detak jantung kita. Jantung kita kan bekerja otomatis, tapi detak jantung itu ketika dia membuka dan menutup itu tidak otomatis. Ada yang mengaturnya. Nah, yang mengaturnya itu adalah batang otak. Loh, bagaimana ceritanya Pak? Itu kok diatur? Ketika kita berjalan, detak jantung kita terasa lembut, pelan sekali. Ketika kita mempercepat langkah kaki kita, maka otak kita juga akan, jantung kita juga akan semakin cepat. Semakin cepat kita bekerja, berlari, atau misalnya kita berlari, maka detak jantung kita juga akan semakin cepat. Ketika kita berhenti, detak jantung kita juga akan mulai melambat. Itu semua diatur oleh batang otak, termasuk pernapasan kita. Ya kan, kalau kita jalan begini, napas kita ya biasa aja. Tapi kalau semakin cepat, apalagi kalau kita lari kencang, kemudian kita berhenti, kita kan gitu kan?
Atau bapak aja yang kayak gitu? Kalian enggak? Kayak gitu juga? Siapa yang seperti bapak juga? Nah, itu semua oke turun. Itu semua diatur oleh batang kota. Oke, kita masuk ke bagian otak yang pertama. Otak besar atau cerebrum. Otak besar adalah bagian yang terbesar dari otak manusia, bertanggung jawab atas fungsi kognitif tingkat tinggi termasuk pemikiran, tadi sudah saya jelasin. Ya, kognitif itu adalah pemikiran, pengetahuan, ingatan, itulah yang termasuk ke dalam kognitif atau memori. Ya, memproses panca indera. Ketika kita merasakan pedas, kita akan mungkin alami pedas. Itu enggak? Atau kita langsung air minum. Ya, itu semua diatur oleh otak apa? Otak besar. Kemudian fungsi otak besar, kognitif, ini secara signifikannya secara detail khusus. Kalau tadi kan saya bagi-bagi, ya, kognitif, motorik, sensorik, dan emosi. Kognitif artinya berpikir, ya, merekam, menalar, memecahkan masalah. Misalnya saya kasih uang nih sama si Anugrah, pergi dulu kau beli gula 1 kilo. Harga gulanya ini 18.000. Si Anugrah hanya punya 17.000. Kira-kira apa yang akan dilakukan si Anugrah? Hah? Apa? Menambahi uangnya sebanyak 1.000. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa yang dilakukan si Anugrah? Kembali lagi ke rumah meminta uang. Itu hal yang paling akan dilakukan si Anugrah. Kenapa dia kembali? Kenapa dia menambahi uangnya? Karena dia sudah memecahkan masalah. Dia sedang berusaha memecahkan masalah. Kemudian motorik, ini mengontrol gerakan tubuh yang tadi saya praktekkan, celah ke kiri dan ke kanan. Kemudian sensorik, ini melalui pendengaran, penglihatan yang kita rasakan dari lidah, yang kita rasakan dari kulit, termasuk itu impuls atau rangsangan seperti kita belajar di otot kemarin. Kemudian emosi, ada marah, ada menangis, ada tertawa dan lain sebagainya. Itu semua diatur di dalam otak besar. Ini adalah contoh gambar otak besar. Yang ini nih, yang 3 warna. Yang 2 warna, 1, 2. Inilah otak besar. Kemudian kita akan masuk ke gambar otak kecil. Inilah otak kecil. Kalau dia digambar ini, yang bagian ini lagi. Bagian ini. Ini otak kecil. 1, 2, 3. Kemudian kita akan masuk ke batang otak. Ini adalah gambar batang otak. Ini cerebrumnya. Ya, ini gambar batang otak. Kalau dia di sini, ini lagi itu di sini. Kalau dia di sini, perhatikan Anugrah. Kalau dia di sini tidak kelihatan, mungkin inilah dia. Ini cerebrum otak kecil. Oke? Jadi posisinya ini ya. Ini gambar batang spinal cord. Ini batang otak. Fungsi batang otak. Kalau fungsi batang kecil, otak kecil, fungsi otak kecil adalah mengontrol gerakan, keseimbangan, tadi sudah kita praktekkan. Kemudian koordinasi, pembelajaran motorik, tadi sudah kita praktekkan. Nah, kita masuk ke batang otak. Fungsi batang otak mengatur,
Kesadaran dan kewaspadaan melalui sistem pengaktifan retikular. Kemudian mengontrol gerakan mata, wajah, rahang, lidah, termasuk ketika kita mengunyah dan menelan makanan. Misalnya, kau lagi bersedih, wajahmu seperti ini kan? Nah, itu semua dikendalikan oleh batang otak. Kemudian membantu menyesuaikan postur. Ya, misalnya, kalau batang ada nggak kira-kira nih manusia lehernya panjang, badannya kecil, kayak jerapah? Nggak ada. Kenapa tidak ada seperti itu? Karena dia disesuaikan dengan keadaan batang otak. Jadi ketika badanmu pendek, maka batang otakmu pun akan pendek. Ketika badanmu tinggi, maka batang otakmu pun tinggi. Kemudian ini adalah gambar sumsum tulang belakang. Tadi sudah saya tunjukkan di awal. Dia terbagi menjadi 5 bagian. Jadi dia menuju bagian apa nih? Menuju bagian batang otak. Ini di bawahnya nih. Jadi mulai dari apa ini? Bagian tengah di sini kita, bagian belakang ini sampai ke ujung rusuk. Ujung rusuk kalau kita lihat ujung rusuk kita dari sini, tapi kita tembuskan ke belakang. Kemudian ini bagian dari pinggang. Kalau di tubuh kita mungkin dari bagian perut. Ya, bagian perutnya lah ini. Kalau dibalik ini, ya kan? Dia kan menghadap belakang nih, ya kan? Nah sekarang menghadap depan. Ini bagian perutnya ini. Yang di sini, di bawah rusuk. Ya. Kemudian ini di bagian pinggul nih, pinggul kita. Kemudian yang paling kecil dia ada di dalam seperti tulang ekor kita. Pengertian sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah struktur silinder panjang yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Jadi dia juga bagian dari sistem saraf pusat. Kenapa? Karena dia terhubung langsung ke otak. Karena dia langsung bekerja dengan otak. Bedanya dengan sistem saraf yang lain atau sistem saraf tepi memberikan sinyal ke sumsum tulang belakang, kemudian sumsum tulang belakang menyampaikan ke otak. Oke? Kita lanjut. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang membawa pesan dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya, memungkinkan gerakan, sensasi dan refleks. Sensasi itu adalah begini. Ketika kau haus, capek kau lari-larian, haus, kemudian tiba-tiba kau minum, kau kehilangan namanya rasa haus. Ketika kau kehilangan rasa haus, kau merasa segar kembali. Nah, itulah yang disebut dengan sensasi. Nah, ini bagian-bagian gambar dari bagian-bagian sumsum tulang belakang. Ini bagian otaknya. Oke, jadi saraf punggung ada 12 pasang. Jadi kalau kita hitung ini ada 12 ini di sini sampai ke ujung daripada rusuk kita. Kemudian dari saraf pinggang ada 5 pasang, ini bagian perut. Jadi saraf pinggang yang kedua bagian perut dan 1 pada saraf ekor. Jadi ada 8, 12. Jadi yang 8 ini bagian ini ya, bagian leher ya. Ada 8 tambah 12 ada berapa? 8 tambah 12 20 tambah 5 tambah 5 tambah 1. Berarti di dalam sumsum tulang belakang kita ya, ada 31 pasang. 31 pasang bagian-bagian dari sumsum tulang belakang. Nah, kalau ini nanti kita jabarkan lebih jauh, kita pakai di jadwal selanjutnya untuk yang di sini juga. Di sini ada bagian-bagian dari sumsum tulang belakang.
Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi seperti pada gambar. Nah, inilah sistem utamanya. Nah, ini kan sistem ini kan apa namanya? Sumsum tulang belakang kita kan sampai ekor nih. Oke. Nah, ini yang ke kiri ke kanan inilah yang disebut sistem saraf tepi. Yang kuning-kuning ke kiri dan ke kanan kita ini. Nampak nggak? Bisa jelas nggak dari sana? Guys, jelas. Oke. Nah, yang kuning-kuning inilah yang disebut sistem saraf tepi. Tapi semua kan terhubungnya ke sumsum tulang belakang, dan sumsum tulang belakang menghubungkan mereka ke otak. Ada nukleus dan ada alveolus dan lain neuron dan lain sebagainya. Sistem saraf tepi atau yang kita singkat SST, dia adalah bagian dari sistem saraf yang terletak di luar otak. Berarti dia di luar daripada yang utama, tapi terhubung ke yang utama. Dia bukan bagian dari yang utama, ya, tapi dia memiliki hubungan melalui sumsum tulang belakang sampai ke sistem saraf pusat kita. Dia menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh. Jadi di dalam seluruh tubuh kita ini sistem saraf tepilah yang menghubungkannya. Kemudian membawa informasi sensorik yang kita lihat, yang kita raba, yang kita rasa, ya, ke tubuh melalui perintah saraf motorik dan dari otak menuju tubuh. Dengan kata lain, sistem saraf tepi adalah jaringan saraf yang menyalurkan pesan dan juga perintah. Berarti dia menyalurkan pesan dan perintah. Ya, atau dapat kita artikan dia itu adalah penghubung antara otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh bagian tubuh lainnya. Coba sama-sama kita baca struktur dan fungsi sistem saraf tepi. Yang pertama sistem saraf somatik. Coba kau yang baca Desnia. Mengendalikan gerakan otot rangka, gerakan sadar, menerima informasi sensorik dari kulit, otot, dan tubuh. Oke, sekarang kita masuk ke sistem saraf otonom. Dia ada 3. Coba kau baca yang pertama, Anugrah. Mengendalikan fungsi organ internal secara tidak sadar, seperti detak jantung, pernafasan, pencernaan, dan pengaturan suhu tubuh. Oke, yang kedua, coba kau baca Elsie. Sistem saraf otonom terbagi lagi menjadi sistem saraf simpatis, respon, Fight or flight. dan sistem saraf parasimpatis. Respon, rest, and engage. Oke, pentingnya sistem saraf tepi. Kenapa sistem saraf tepi itu sangat penting? Karena berfungsi untuk berbagai fungsi tubuh. Yang pertama adalah sensasi. Itu tadi ketika kau melihat sesuatu yang indah, wih, cantik kali, gitu kan? Ketika kau melihat yang jelek, jelek kali gambar si Anugrah ini. Ketika kau melihat yang cantik, cantik kali lah gambar si Sadrak ini. Itulah yang ditimbulkan oleh sensasi melalui apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita pegang, apa yang kita rasakan di lidah, pedas, manis, asin, pahit, itu semua disampaikan oleh karena adanya peran dari sistem saraf tepi. Yang kedua adalah gerakan memungkinkan kita untuk bergerak atau berinteraksi dengan lingkungan. Misal, di situ ada harimau nih. Wih, ada harimau. Kita nggak boleh lewat situ dong. Coba ada harimau, kau berani nggak lewat dari situ? Enggak. Itulah yang dimaksud dengan berinteraksi dengan lingkungan, ya, memahami lingkungan. Ya. Jangan kau lah, udah kau lihat di situ ada comberan, kau malah lewat dari comberan, akibatnya kau jadi kotor. Nah, ketika kau lewat dari comberan itu dengan sengaja
atau dengan tidak sengaja, berarti sistem saraf tepimu sudah menyampaikan perintah ke otak dan otak memutuskan. Udahlah, paling cuma kotor bentar, kau jalankan. Udahlah, kau jalankan comberan itu kan. Gak mau lah lewat situ. Nah, sampailah itu ke otak kecilmu. Karena keinginanmu tidak mau lewat situ kan, otak kecilmu bekerja bersama otak besar, mengambil keputusan supaya kau harus jalanmu harus memutar, tidak melewati itu comberan. Selanjutnya, membantu keseimbangan tubuh. Tadi sudah kita praktekkan. Kemudian, memastikan organ-organ internal berfungsi dengan baik tanpa kita perlu memikirkannya. Misalnya, mata, jantung. Ya, pernah nggak kau pikirkan bagaimana matamu ini nanti? Perawatannya? Enggak, dia sudah ada perawatannya oleh sistem saraf tepi. Ketika ada yang masuk, ya kan? Otomatis ketika ada yang mau masuk ke matamu, otomatis kelopak matamu akan menutup. Atau coba deh, kamu praktek deh. Kamu buka tanganmu begini terus lo lakukan dengan cepat, tapi jangan kena. Coba. Matamu itu pasti merespon untuk menutup. Aku enggak, Pak. Nah, siapa yang enggak kira-kira? Biar saya bantu. Siapa yang tidak? Karena kita sengaja kita jadi meluangkan mata kita. Enggaknya, Pak, gitu kan? Coba pakai bantuan teman. Ketika dia menghindar, dia sudah melakukan begitu cepatnya penyampaian informasi ke otak, dan otak memutuskan kita untuk menghindar. Ya, sebagai pengambil keputusan dari sistem saraf tepi atas informasi yang dibagikan. Baik, itulah materi kita tentang sistem saraf dalam tubuh kita. Nah, sekarang saya mau ada satu orang perwakilan dari tiap kelompok berdiri di tengah. Berdiri di tengah, masing-masing satu orang dari perwakilan setiap kelompok. Kita akan mempraktekkan bagaimana sistem saraf itu bekerja. Ya. Coba ganti dengan laki-laki deh. Laki-laki ada 3 orang. Kalian ada 3 orang di sini. Oke. 3 orang. Ini. Sekarang hadap ke teman-teman. Oke, gini. Sekarang pegang tangan dia. Kau pegang tangan dia. Nah. Jangan begitu, begini pegangnya. Oke. Lakukan seperti yang saya lakukan. Jadi ya, buat. Oke. Lakukan seperti yang dilakukan si Sandra. Siapa? Si Maxwell ke kamu, ke si Sandra. Semakin lama semakin kuat. Coba. Oke. Sekarang saya tanya ke si Anugrah. Ketika si Maxwell memegang tanganmu dengan kuat, apa yang dilakukan tanganmu ini? Kalau kau, apa yang kau lakukan ketika dia membuat begini dengan kuat? Membalas, Pak. Iya, dia akan mencoba membalas. Kenapa dia mencoba membalas? Karena ketika si Anugrah melepas tangannya dengan kuat, disampaikanlah melalui sistem saraf ini ke sistem tulang sumsum, kemudian sistem tulang sumsum menyampaikan ke otak. Ya, ketika otak merasakan, oh itu sakit, ya, otak itu mengatakan ke tubuh si Anugrah, siapa? Si Sandra, ke tangannya, oh tanganku sakit, kau harus balas. Tapi itu bekerja sangat cepat. Inilah yang contoh sederhana dari terjadinya rangsangan atau terjadinya pergerakan sistem saraf di dalam otak kita. Atau begini nih, coba lepas.
Dia bagaimana mukanya? Berubah tidak? Maksud Bapak berubah nggak dari yang biasanya? Berubah. Ketika dia melakukan perubahan di dalam otak, itulah proses penyampaiannya yang berlangsung dengan sangat cepat tadi langsung direspon oleh tubuh kita. Ya, ketika dia meresponnya, tubuhnya sudah merespon, maka cara dia melawan sakit itu adalah dengan merubah raut mukanya. Prosesnya terjadi begitu cepat. Sekarang sama si Maxwell. Ya, ini rambutnya kebetulan agak pendek. Kira-kira ada nggak berubah dari si Maxwell? Apa? Ekspresinya tadi berubah. Kemudian dia mencoba naik ke atas. Coba kita lihat ya. Tadi ya, dia mencoba nggak naik ke atas. Nah, kenapa dia mencoba naik ke atas? Karena sistem sarafnya sudah berfungsi. Ya, dia ingin sistem saraf itu mengatakan pecahkan masalahnya. Caranya agar naik ke atas, ikuti gerakan itu. Berarti otaknya itu bekerja untuk memecahkan masalah. Oke, kembali dulu. Itulah contoh gerakan sederhana atau contoh sederhana dari bagaimana tubuh kita, bagaimana sistem saraf kita merespon. Bagaimana tubuh kita merespon dari apa yang diterimanya dan disampaikan ke otak, dan otak juga memberikan solusi terhadap apa yang diterima oleh tubuh. Selanjutnya, seperti yang Bapak sampaikan kemarin, melalui pembelajaran kita kemarin, Bapak menyuruh kalian membawa kertas manila. Bapak mau kalian membuat map. Ya, map itu adalah peta. Lalu peta apa yang mau kami buat, Pak? Peta konsep tentang pembelajaran sistem saraf. Seperti yang saya tunjukkan di depan. Tapi kalian harus membuatnya lebih berkembang ya. Lebih kalian kembangkan karena sudah menerima pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah peta konsep pembagian sistem saraf. Bapak tidak mau kalian membuat seperti ini. Bapak mau kalian membuat peta konsep sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Berarti yang bagian pusat dan yang bagian tepi. Saya kasih waktu 25 menit. Banyak kan? Oke, 15 menit. Kerjakan dari sekarang. Cepat. Oh, terserah. Bagaimana menurutmu yang bagus?
pusat dan hasilnya. Sistem saraf pusat, dan sistem saraf lebih kiri. Pak. Sistem saraf pusat. Kalau dia kan lebih sering area kerja. Ayo, cepat. Langsung buat dulu. Langsung dulu. Lanjutkan. Enggak usah harus tadi karena kita cepat. Buat dulu langsung di sini. Pengertian. Ya, yuk. Kemudian gitu. Langsung. Aku tadi di pengertian sistem saraf pusat. Ini SSP sama SST-nya. Pakai spidol, ya pakai pulpen. Baik, dengarkan. Karena kita sudah waktunya pulang, kita jadikan ini PR ke kalian. Besok hasilnya harus sudah bisa kita tampilkan dan harus sudah bisa kalian presentasikan ke depan per kelompok. Jelas? Bisa? Bisa, baik. Supaya kita melakukan persiapan pulang, semua beres-beres. Semua beres-beres cepat.
Maju 2 orang untuk berdiri untuk berdoa. Maju 2 orang untuk berdoa. Tadi siapa tadi pagi? Tadi barusan yang pertama. Oke. Maju kau di masa kau tanahnya. Untuk bikin doa dan nyanyi. Semua duduk rapi. Kehilangan lagu dia. Gak tahu lagi, gak ingat lagi dia lagu aja. Ayo. Bendera merah putih, 1, 2, 3, yuk. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan cerita warnamu, berkibar di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa tentang perjalanan akan sampai ke rumah masing-masing mereka. Juga beberapa dari beberapa yang mengajarkan dalam hari ini tentang mereka harus menjadi kesalahan mereka. Dalam kami juga berdoa agar mereka benar-benar mereka berharap masing-masing segala sehari dan mulai berdoa berdoa. Terima kasih Tuhan kami dan serta putra dan kudus. Amin. Amin. Baik. Dengarkan sekali lagi. Jadikan itu PR. Jangan lupa besok kita harus sudah bisa presentasi. Kalian kau kemana? Selamat beristirahat. Demikian. Selamat siang.